Linknya bagian depannya membentuk tanda koma, udah gitu aja. Samping dan belakangnya, kok samping belakang, sorry, rambut bagian atas dia. Hai, tahu gak sih kalau rambut kayak gini bisa dikoma hair? Nah kan tuh, nggak percaya sih. Pokoknya simakannya dan let's go. Halo, gue udah pakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke. Jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue buat koma hair yang sebetulnya rambutnya udah panjang tapi cuma di bagian depannya. Tapi kalian bisa perhatikan di bagian atas ke tengahnya itu sebetulnya belum panjang. Nah kan suka ada yang nanya tuh, bang, emang idealnya buat koma hair tuh rambutnya panjangnya segimana? Gue bilang yang penting rambut bagian depannya udah ngelewatin mata. Nah kayak gini contohnya. Tanpa gue bilang rambut bagian sampingnya itu ngikutin juga. Nah kali ini rambut customer gue bagian depannya udah bener, udah ngelewatin mata, tapi bagian tengahnya belum terlalu panjang sih menurut gue. Ini disebabkan karena potongan rambut sebelumnya. Dia memang sukanya biasanya bagian samping sama tengahnya itu dibuat pendek. Makanya hasil panjangnya tuh kayak gini. Kenapa sih bagian tengah atas dia itu dibuat pendek? Karena karakter rambutnya itu yang kaku dan keras gitu loh. Jadi kalau nanggung itu jigrak. Nah makanya bagian tengahnya dibuat pendek. Nah bagian atas tengahnya ya maksudnya, nah yang lagi gue pegang itu, nah biasanya itu dibuat pendek. Nah kali ini dibiarkan sama dia sampai panjang dan depannya ngelewatin mata, walaupun tengahnya belum terlalu panjang untuk dibuat koma hair. Tapi akan gue coba tunjukin kepada kalian karena gue sering bilang patokan idealnya adalah rambut bagian depannya ngelewatin mata. Nah kayak gitu. Makanya oke, simak aja video ini karena gue akan tunjukin ke kalian. Yang penting rambut bagian depannya udah ngelewatin mata. Oke, jadi langsung aja gue ceritain gimana step mah penyakit ya, step by step. Step mah anak kecil yang panas itu step. Oke, langsung aja. Jadi di pertama tadi udah gue parting teman-teman, di bagian atasnya gue jepit ya kayak gitu. Lanjut ke langkah berikutnya, gue pendekkan rambut bagian samping dan belakang. Gue mulai dengan guard nomor 3 tadi teman-teman. Itu sebagai garis dasar atau baseline. Nah garis dasar ini adalah area dimana nanti akan ada gradasi di bagian samping dan belakang. Sebetulnya nggak harus ada gradasi sih, sesuai selera. Cuman kalau nggak ada gradasi itu kayaknya kurang gimana gitu. Tapi itu menurut selera ya. Menurut gua kalau ada gradasinya akan lebih tampak rapih dan fresh mungkin. Meskipun koma hair yang ada biasanya nggak ada gradasi. Biasanya ya gua rasa mungkin orang Korea sono nggak bisa buat gradasi. Ya nggak sih, pede aja dulu. Dan gue bisa buat gradasi. Atau gue berinovasi aja lah ya. Artinya gue nggak meniru mentah-mentah koma hair yang ada. Gue berinovasi. Jadi buat teman-teman, kok koma hair kayak gitu samping belakangnya ketipisan bang? Oh enggak. Artinya apa? Artinya gue nggak meniru mentah-mentah. Ya gue nggak mau dong sebagai follower peniru, ya nggak sih? Boleh dong gue berinovasi, memasukkan karakter gue. Yang penting gue tahu intinya adalah koma hair di stylingnya bagian depannya membentuk tanda koma. Udah gitu aja. Tetap gue pengen berinovasi di sini. Dan tentunya inovasi gue ini udah gue diskusikan ya sama si punya rambut atau model gue kali ini, ya nggak sih? Oke, jadi kayak gitu. Rambut bagian samping dan belakangnya gue buat sedikit agak pendek, low taper mungkin gue bisa sebutnya. Dan iya, kali ini gue lagi mau ngilangin guideline ya teman-teman. Karena tadi gue buat garis di bagian belakangnya sebagai guideline atau garis pandu. Nah disitulah
patokan gue buat gradasinya. Jadi gue buat garis dulu, terus gue ilangin. Saat garis itu hilang, ya akan jadi gradasi. Oke? Pokoknya paham lah ya apa yang gue jelasin. Dan kalau memang gak paham, tulisin aja sih pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya gak? Thank you teman-teman udah menyimak video ini sampai di sini. Terutama nih buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue. Ya seperti biasa gue tidak pernah mengingatkan pada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe, karena gue yakin kalian pasti paham lah ya. Oke. Dan lanjut ke langkah berikutnya, gue masih ngilangin garis tadi dan memperhalus gradasi yang gue buat. Kali ini lagi pakai nomor setengah tadi teman-teman, dengan levering open dan close. Pokoknya lever open dan close ini disesuaikan aja lah ya, sesuai kebutuhan. Gue harus tahu kapan dirasa gue perlu levering open atau kapan dirasa gue butuh levering close. Pokoknya targetnya adalah gradasi di bagian samping dan belakang. Dan kali ini gue lagi buat atau ngalusin area transisinya teman. Nah ini adalah area transisi antara rambut bawah dan rambut atas. Jadi gue tadi pakai teknik clipper overcomb. Oke. Next ke step lagi. Langkah berikutnya, pakai trimmer, gue buat outline di situ biar lebih tegas garis naturalnya. Masih suka banyak yang tanya, bang itu trimmernya trimmer apa, atau bang trimmer Kime Budanya merek apa? Bukan teman-teman. Jadi nama alat itu adalah trimmer, mereknya Kime Buda. Nah kayak gitu ya. Trimmer itu nama alatnya, dan biasanya ada berbagai macam merek. Nah salah satunya yang gue pakai adalah mereknya Kime Buda. Ya walaupun gue nggak di endorse ya, gue ceritain aja trimmer apa yang gue pakai. Oke. Dan rambut bagian samping dan belakangnya udah selesai. Tinggal gue potong rambut bagian atas ya teman-teman. Jadi gue basahin dulu, gue semprot secara merata, dan nanti akan gue parting, kebelah jadi dua, dan udah simple banget potongnya. Koma hair versi gue ini ya, yang tentunya mungkin kalau ada yang perhatiin, bang kok koma hair kayak gitu ya ini kan ala gue. Koma hair ala dari Kingkat. Nah, jadi gue perhatiin ternyata rambut bagian samping dan belakangnya, sorry, rambut bagian atas dia di bagian depannya itu nggak sama panjang teman-teman. Ada perbedaan panjang, lebih panjang di bagian kiri. Mungkin tujuannya adalah waktu potongan sebelumnya dibuat panjang sebelah supaya dia gampang nyisir ke sampingnya mungkin ya. Karena gue perhatiin kayaknya potongan sebelumnya itu side part, dan dia buat tipis samping belakangnya, mungkin sampai fit gitu. Dan karena dia kuliah online, jadi nggak perlu rambut yang rapi-rapi banget, hasil sampai panjang kayak tadi, bagian depannya ngelewatin mata. Ya sebetulnya masih gue rapiin aja sih. Mungkin sekarang hasilnya lebih ke di bawah alis aja, masih nyentuh mata, tapi gue cuman ngerapiin aja sambil nyamain teman-teman, sambil nyamain rambut bagian kiri dan kanannya. Nah cara nyamainnya adalah nanti gue sisir ke tengah dan gue potong gitu. Oke. Jadi rambut bagian atasnya nggak banyak gue potong, karena bagian yang gue bilang tadi, bagian tengah atas itu, kalian paham nggak sih bagian tengah atas? Pokoknya bagian atas di area tengahnya itu belum terlalu panjang ya untuk dibuat koma hair, makanya gue hanya rapiin aja supaya sama kanan dan kiri. Dan kali ini gue keringin dulu supaya gue tahu jatuhnya gimana. Setelah gue keringin, nanti akan gue kasih gunting sasak di bagian ujung-ujungnya aja supaya lebih bertekstur. Oke, pokoknya simple lah ya, seperti gua motong koma hair biasanya. Nah buat teman-teman yang baru gabung nih, sepertinya kalian harus menyimak video gua koma hair yang lainnya, karena gua lumayan banyak buat video koma hair.
Dan sampai di sini aja lah ya, gue pamit. Pokoknya abis ini gue cuci dan gue styling. Oke? Gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Oh iya, kesimpulannya adalah comb hair gue ini adalah ya hasil inovasi gue ya, tentunya dengan menyesuaikan selera dan kebutuhan customer gue. Meskipun tidak ada yang bilang tidak seperti comb hair di Korea lah, ini kan Indonesia. Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar, saran dan kritik, bahkan caci dan maki. Gue tunggu ya di kolom komentar. Terima kasih dan bye.